Kalau mereka mengatakan gajah bukan bagian Qasim, kita mengatakan justru merekalah bukan dari bagian yang Allah kehendaki. Itu bukan Qasim sesungguhnya. Mereka sudah memanipulasi dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, wahai masyarakat, Al-Mahdi kita sekarang sedang dalam keadaan dibuat dagelan-dagelan. Masuk ke seri kedua tentang mimpinya seorang ahwat, di mana grup-grup sebelah yang sedang dekat dengan Muhammad Qasim di dalam mimpi itu sedang membuat dagelan dengan diiringi lagu Jingle Bell. Rekan sekalian, apa yang dimimpikan oleh seorang ahwat itu sangatlah benar, persis sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi terkini saat ini, dan sesungguhnya juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim sendiri, di mana kita tahu wajahnya tertutup topeng, dan itu jelas di dalam mimpinya pengaruh sihir Dajjal. Yang kedua, di dalam mimpi Muhammad Qasim jelas Muhammad Qasim saat ini sedang tergoda wanita. Artinya masih duniawi dan masih dalam kegelapan. Ini semakin jelas ketika adanya mimpi seorang ahwat yang menurut saya bening hatinya, ya. Artinya insya Allah ini clear. Mari kita lihat beberapa kebenaran di dalam mempublikasikan siapa Muhammad Qasim oleh grup-grup sebelah yang sedang terpenjara Dajjal, sedang di sekolah Dajjal, semua hampir sedang dipengaruhi oleh jin-jin jahat. Bahkan jangan lupa ada mimpi helper, ada dua wanita yang sedang membedaki wajah Muhammad Qasim. Wajah Muhammad Qasim dibedaki. Jadi ini artinya menyempurnakan apa yang ada dalam mimpi tersebut, dan sekarang disempurnakan lagi dengan fakta-fakta. Bagaimana grup Unidia CS dan juga yang dekat dengan Muhammad Qasim sekarang sedang membuat parodi-parodi, dagelan-dagelan, dan juga diiringi lagu Jingle Bell. Di mana bukan mendakwahkan Muhammad Qasim sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ingat, Allah mengatakan kita menyuruh menyebarkan Muhammad Qasim mimpinya supaya orang-orang tahu siapa sesungguhnya Muhammad Qasim. Maka ketika di tangan mereka yang ada adalah Muhammad Qasim sedang tertutup topeng. Karena orang tidak akan mengenal siapa Qasim. Baik, saya terkejut dengan seorang wartawan. Maaf, wartawan 2 orang, bayangkan. Ya. Tadi malam, sore lah, tiba-tiba nge-share ke saya video-video, ada 2 video, di mana Muhammad Qasim sedang tamasya yang jauh dari menunjukkan yang kita dakwahkan. Wartawan bayangkan, yang kita kenal dan sudah ke sini, dan sudah yakin dengan Muhammad Qasim itu adalah sosok yang diberi amanah oleh Allah dalam bentuk mubasir. Tapi wartawan tadi meragukan. Kang, ini mohon maaf, apa ini betul seperti yang digambarkan Kang Diki? Namun mohon maaf, ini kok begini gitu, ya. Nah, begitu. Dan bersamaan juga ada helper lain, ada beberapa helper kirim-kirim juga yang sama. Nah, ini satu hal yang sesungguhnya sesuai dengan mimpi ahwat yang kita kenal baik. Baik,
Rekan sekalian, saya akan tunjukkan parodi, ya, dagelan-dagelan, contoh parodi dan dagelan yang dimainkan oleh grup-grup sebelah itu, yang sekarang sedang dekat dengan Qasim. Rekan sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana Qasim dipublikasikan oleh grup-grup sebelah di sosial medianya. Rekan sekalian, sesungguhnya ya agak-agak wajar, walaupun masih kurang wajar. Seorang Al-Mahdi jalan-jalan, ya. Seorang Al-Mahdi juga ingin menikmati hidup. Di Pakistan memang negara miskin, jarang hiburan, jarang tempat-tempat yang bagus. Saya alhamdulillah sudah warawiri ke Pakistan, memang demikian adanya. Ya. Di Indonesia penuh dengan hiburan dalam bentuk alam maupun hal-hal yang canggih sifatnya. Baiklah, kita memaklumi. Namun inilah yang dimaksud mimpi ahwat tersebut. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi seorang ahwat ini benar adanya. Rekan sekalian, kita sudah sama-sama tahu bahwa dunia ini sudah darurat. Darurat untuk berbenah diri dan darurat untuk persiapan menuju fase yang sangat berat. Dan dengan simbol munculnya tanda kiamat besar, salah satunya adalah Al-Mahdi. Apa yang ada dalam benak masyarakat, ini sebuah hal yang sakral. Sebuah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Bahkan sangat teramat penting. Bayangkan, kita serius. Bahkan saya menutup usaha. Ya, yang usahanya menghasilkan uang begitu besar. Demi apa? Karena saya memandang berarti kemunculan Muhammad Qasim ini adalah satu tanda besar kiamat muncul. Artinya ini harus dihadapi dengan serius. Bukan main-main. Itulah seharusnya kita bersikap. Dan saya sudah mengambil sikap itu. Bayangkan, tanggungan saya begitu besar, banyak. Rekan-rekan sudah tahulah.
keluarga saya lebih dari satu rumah tangga. Ya. Belum lagi banyak hal lainnya yang tidak perlu saya sampaikan. Tapi saya berani mengambil langkah. Karena apa? Karena saya yakin harus ada yang serius menangani ini. Waktu itu berarti sudah berjalan dari 2014. Berarti sudah hampir 6-7 tahun. Tidak ada hasil. Yang percaya Qasim itu pun masih banyak yang goyah. Mungkin sekitar 40, 30 orang. Yang saya tahu ya, di dalam grup messengernya. Maka saya katakan, ini tidak bisa main-main. Ini harus serius. Bahkan saking seriusnya, setelah saya berijtihad, saya siap dibenci oleh Al-Mahdi sendiri, saya siap tidak kenal dengan Al-Mahdi sendiri untuk menyuarakan kebenaran. Dalam petunjuk hadis, di dalam mimpi Qasim jelas Allah menginginkan semua umat tahu tanda besar kiamat pertama sudah muncul. Tanda kiamat pertama bukan sang pemimpi, tidak ada petunjuk itu, tapi Al-Mahdi, orang yang dapat petunjuk. Jika jelas ada hadis yang lain mengatakan sang pembawa petunjuk itu menerima petunjuk dalam bentuk mimpi, jika itu ditegaskan oleh Nabi, mungkin saja bisa. Muncullah ini sang pemimpi yang disebut Nabi. Tapi tidak ada. Maka yang jelas harus menyampaikan, Al-Mahdi sudah muncul, berarti tanda kiamat besar sudah muncul satu. Dan ingat, Nabi mengatakan, ibarat biji tasbih. Satu muncul, yang lain akan bermunculan dengan cepat. Rekan sekalian, jujur, saya marah kepada mereka ini. Marah karena Allah. Anda sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran, begitu banyak mimpi bermunculan, Anda sedang terpenjara Dajjal. Anda sedang sekolah Dajjal. Dan Anda sedang membedaki Qasim. Lihat, terakhir, mimpinya seorang awat. Anda sedang membuat dagelan. Menampilkan Qasim seperti seorang hero. Seperti seorang yang benar-benar tidak mencerminkan akhlak seorang yang mendapat petunjuk. Hobinya hanya jalan-jalan, itu yang mau Anda persepsikan. Hobinya masa kecil kurang bahagia, mau itu yang Anda sampaikan. Padahal ini hal yang serius. Masya Allah. Maka wajarlah grup Anda akan bubar. Petunjuknya begitu. Bukan hanya 1-2 mimpi, Anda akan bubar. Karena Allah tidak akan ridho. Anda pertahankan bagaimanapun, pasti bubar. Karena Allah tidak ridho kepada Anda. Yang sudah memperlakukan Al-Mahdi, yang polos. Ingat, Qasim itu polos. Sudah saya katakan, dia itu kuper, polos. Ya diberikan kenikmatan seperti itu, ya menikmati saja. Karena Al-Mahdinya juga sedang tertutup topeng Dajjal. Dan kita tahu sekarang, siapa saja yang menerapkan topeng kepada kepalanya itu. Ya mereka-mereka juga. Ya. Dan disimbolkan Qasim sedang dibedaki. Saya marah. Jika kemarahan saya hanya sekedar marah, bukan karena sayang, maka saya yakin saya bisa mengusir Qasim dari Indonesia dengan membuktikan beberapa bukti. Ya, bisa dengan alat negara, dengan peraturan Republik Indonesia. Jika saya marah karena tidak menyayangi seorang Al-Mahdi. Tapi marah saya adalah marah kepada orang di sekelilingnya, demikian juga dengan Qasim. Tetapi marah saya adalah marah yang dicerminkan dalam mimpi Muhammad Qasim sendiri. Ada temannya yang mengingatkan. Jadi dalam rangka mengingatkan. Baik, saya akan ulang apa yang ada dalam mimpi seorang awat ini. Resumenya dari mimpi ini jelas
di wajah Qasim ada topeng. Dan kita tahu sekarang siapa yang menutup topeng di wajah Qasim itu. Ternyata banyak orang. Ya. Dan siapa saja yang Allah pamerkan sekarang? Salah satunya misalkan Paris. Saya sudah lama sebetulnya punya insting. Entah kenapa. Ini Paris ini sepertinya satu ketika akan terpeleset. Entah kenapa saya punya pikiran begitu. Dan ternyata benar. Ya. Padahal dialah salah satu orang yang mengenal pertama kali. Saya ajak dalam rangka untuk menemani saya dan memperjelas ketika komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi setengah perjalanan saya punya insting. Ini akan terpeleset. Dan ternyata benar. Ya. Yang kedua, di dalam mimpi itu jelas mereka sedang menyajikan parodi dengan seperti dagelan tentang Muhammad Qasim yang dimainkan para helper. Tuh, mimpinya ya. Yang kemarin 2 hari lalu sudah kita bacakan. Pertemuan itu memperkenalkan Qasim mirip seperti cari sensasi dan hiburan saja. Itu mimpi resume yang ketiga. Resume yang keempat hanya mengikuti tren bagaimana agar viral. Betul banget. Kemudian yang kelima poinnya adalah mereka menampilkan Qasim diiringi sholawat. Bagus itu. Tapi menjadi sangat amat buruk karena dicengkoknya mirip lagu Jingle Bell. Bayangkan. Sholawat dengan lagam Jingle Bell. Ini penghinaan kepada Nabi. Makanya dalam mimpi Qasim jelas banget. Nabi tidak suka dengan Qasim. Marah dengan Qasim. Ya. Dan kelompoknya yang ada di Qasim. Dan itu tidak menyadarkan mereka. Benar-benar bodoh yang sangat amat luar biasa. Mereka tahu mimpi itu, bayangkan. Tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka sedang terpenjara Dajjal. Sesuai dengan mimpi helper yang lain. Yang keenam, poin dari mimpi Ahwat itu. Di belakang Qasim ada pembisik-pembisik. Ya. Itu bukan Qasim banget. Sesungguhnya Qasim bukan begitu. Tapi ada yang tersembunyi di belakang panggung Qasim yang membisikkan kalimat-kalimat itu. Dan ingat, di dalam mempublikasikan itu layarnya terlalu kecil. Sehingga apa? Gaungnya tidak terdengar. Ya. Bahkan jangan lupa, banyak ustadz-ustadz mengatakan Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Betul, sesungguhnya itu benar. Tapi gaungnya tidak didengar. Karena yang menangani siapa coba sekarang ini? Kaki-kaki tangan Dajjal. Saya ulangi sesuai mubasyirat. Bukan fitnah. Mereka semua kaki tangan Dajjal. Termasuk Paris, CS, dan sebagainya. Bukannya mengingatkan, seharusnya kalau seorang Paris yang paham dakwah, apalagi dia berlatar belakang jamaah tabligh yang cukup aktif. Seharusnya tidak mau. Waduh bro, saya nggak mau ikutan lah. Saya akan ngantar kamu kalau kepada majelis ilmu. Begitu harusnya. Ini dengan gagah. Dan channel-channel yang sekarang dekat dengan Qasim mempublikasikan dengan gagah. Mengikuti tren. Coba perhatikan. Apa? Takwilnya. Dari 7 poin di dalam mimpi sedang membuat dagelan tersebut, takwilnya adalah pertama, saya ulang lagi ya resumenya, untuk membuktikan kebenaran ini. Dan ini sangat penting sekali mimpi ini. Melambangkan
keraguan berbagai pihak. Referensi seorang yang mungkin tidak otentik, tidak sejati, dan manipulatif. Tuh. Itu takwilnya. Resumenya ya. Saya cepat resume. Sehingga apa yang terjadi? Bayangkan, 2 wartawan chat saya, kenalan kita yang sini. Kang, saya menemukan video ini. Gimana ya? Saya kok rasanya risih, ya. Saya jadi ragu ini. Bayangkan. Wahai semua grup sebelah, Anda benar-benar luar biasa, ya. Saya marah kepada Anda semua. Dan yakin pembalasan Allah segera akan terjadi kepada Anda semua. Pertama, Anda akan pasti bubar. Allah yang membubarkan, ya. Justru semakin orang tidak percaya dengan Muhammad Qasim. Apa coba yang membuat sekarang perilaku Anda semua memamerkan Qasim? Apa yang membuat yakin orang akan yakin dengan Qasim? Tidak ada. Ya. Rekan sekalian, itu faktanya. Yang kedua, di dalam takwil itu sedang ada pelanggaran nilai dan norma. Allah menegur itu. Dan takwil ini menggunakan metode Ibnu Sirin. Yang ketiga, tidak serius dan tidak pantas dalam situasi yang seharusnya sakral dan bermakna. Rekan sekalian, seandainya saya masih bebas, tidak terikat dengan dunia dakwah. Yang keempat, takwilnya mengaburkan identitas. Tuh, bener banget. Qasim itu jelas Al-Mahdi. Orang yang sekarang di sekeliling Qasim pun percaya dia Al-Mahdi. Makanya kenapa direbutin. Berhayal, waduh, kalau dia Al-Mahdi, saya mungkin dapat jabatan ini, dapat itu. Wah, dekat dengan Al-Mahdi begini. Kepada makhluknya. Tapi kita tidak. Kita sudah tunjukkan sejak awal, ketika saya pertama kali mengumpulkan para helper, saya tidak mau mengikuti Qasim, tapi saya ingin mengikuti apa yang Allah kehendaki. Jangan mengulang lagi kesalahan, menuhankan manusia. Berharap kepada manusia. Oke. Jelas mereka bertentangan. Padahal mereka tahu perintahnya ada 2 kepada kita. Sebarkan mimpi Qasim. Yang kedua, agar umat tahu siapa Qasim. Buka seluas-luasnya. Bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin dunia. Dan siapa yang memimpin umat Islam di ujung akhir zaman? Tidak ada lagi kecuali. Tapi mereka menutup identitas itu. Menampilkan seorang yang seharusnya ya punya nilai sakral dan keseriusan. Tapi mereka melakukan begitu. Sekali lagi, tidak apa-apa, jalan-jalan wajar. Mungkin dia stres, berat, jalan-jalan. Di Pakistan pun kita jalan-jalan. Ya. Tapi tidak menampilkan vulgar. Ya. Katakanlah sedang nonton bioskop. Sedang itu, sedang ini. Penampilannya cuma jalan-jalan di taman, segala macam. Itu wajar. Dan itu bagus malah. Oke. Yang kelima, ada manipulatif dan ketidakjujuran di dalam takwil yang kemarin sudah dibacakan. Yang ketujuh, yang keenam, kurang adil dan salah. Yang ketujuh, sesuatu yang penting, punya nilai atau keaslian, sedang diselewengkan dan disalahgunakan. Apalagi seperti oleh Diki Sapno yang tadi ditampilkan. Ya, saya tahu dia tuh pengangguran, ya,
tidak punya apa-apa. Ya barangkali bagaimana caranya mendapat duit sebanyak-banyaknya dari orang nonton video. Ya. Yang kedelapan, topeng itu mengandalkan kepalsuan, penipuan, atau sesuatu yang disembunyikan. Ingat, dari sisi Allah, ini sudah jatuhnya penipuan. Dari sisi Allah, ini sudah kepalsuan. Dari sisi Allah, ini sesuatu yang sangat Allah benci. Ingat itu. Mungkin dari sisi Anda, dunia. Wah, saya dengan kosim nih, lihat. Jalan-jalan. Wah, biarkan gajah zikir terus katanya. Kita lagi happy-happy nih. Begitu kira-kira ya. Makanya dipamerkanlah video-video seperti itu. Takwil ke-8 intisarinya. Mereka seolah-olah baik, tetapi sebetulnya memiliki niat tersembunyi. Jelas. Berharap dengan Qasim, berharap satu ketika terus dijadikan sesuatu lah oleh Qasim. Apalagi kalau sudah gulam, banyak pengakuannya sangat berharap, bayangkan. Ya. Melambangkan, berikutnya, ke-11, melambangkan kesia-siaan, kemunafikan, atau pengabaian terhadap sesuatu yang seharusnya dianggap serius. Benar, Masya Allah. Mimpi Ahwat ini benar banget. Masya Allah. Luar biasa ya. Yang ke-13, tidak menghormati nilai-nilai agama dan cenderung memanfaatkan untuk kepentingan duniawi. Benar. Sidiki Sapno sama Gulam saya yang lain gak makan kalau nggak kumpul sama Yuni dia. Ya. Dan banyak lagi. Yang keempat, telah kehilangan esensi dan lebih berfokus kepada hiburan dan komersialisasi. Aduh, 1.000.000% benar apa yang kita lihat. Coba, mimpinya begitu indah dan benar 100% ya. Makanya jelas Qasim mengatakan di dalam mimpinya Allah sudah mengatakan ada orang lain yang akan mimpi seperti mimpi Qasim, sederajat dan mengagumkan. Mereka, karena mereka kaki tangan Dajjal, mereka nutupi, menjebak, menjerumuskan Qasim. Ingat, 3 tahun yang lalu saya sudah bilang, banyak helper-helper sebelah justru menjerumuskan Qasim. Terbukti sekarang. Apa yang sampaikan benar. Bahkan saya nulis sampai 20 seri. Tempatkan Qasim pada waktunya. Sebab kalau tidak, sama dengan menjerumuskan Qasim. Dan sekarang terbukti benar. Lihat, terbukti benar. Ya. Yang ke-16, dalang tersembunyi yang mengarahkan kepada tindakan seorang memberi petunjuk buruk. Tuh, resume ke-16 takwilnya. Yang ke-7, ada kemunafikan dan pengaruh pihak yang tersembunyi. Yang ke-18, melambangkan adanya pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kemurnian. Ya Allah, luar biasa. Jika hukum negara membolehkan, ini tidak usah dipotong, biarkan mereka dengar. Jika hukum negara membolehkan, jika hukum Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, ini sesungguhnya jelas lawan kita adalah Dajjal dan para kaki tangannya. Dan mereka sudah merusak, menyembunyikan Qasim yang sesungguhnya. Artinya itu adalah gerakan Dajjal. Dan saya ingin rasanya mereka semua yang berperan di balik ini semua, sesuai dengan takwil tadi, saya ingin memenggal kepalanya. Betul. Jika boleh secara hukum negara, jika Allah ridho dengan apa yang ingin saya lakukan. Sekali lagi, karena begitu sangat merusak. Lihat mimpi ini. Saya sekali lagi ingin memenggal satu persatu mereka. Jika
Allah ridho dan boleh. Artinya, tapi tetap memenggal kepala saya bukan dengan emosi. Tapi saya mengucapkan karena Allah dan niatkan Allah. Ya Allah, merekalah yang merusak itu semua. Ya Allah, mereka sudah menciptakan hadis-hadis baru dengan kalimat dengarkan hanya mimpi Qasim, bertentangan dengan isi mimpi Qasim sendiri, bayangkan. Dan Qasim menikmati itu. Dahsyat, ya. Rekan sekalian, saya benci mereka. Tapi saya yakin Allah yang akan membuat perhitungan itu. Kita sekarang ini tidak berdaya. Kita hanya bisa bersuara. Kalaupun kita melakukan sesuatu, saya berhitung untung ruginya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di sini, sejak 1 bulan Qasim di sini, saya dengan mudah mengusir Qasim melalui aturan-aturan negara. Tapi tidak saya lakukan. Sesuai dengan saran teman-teman. Saya rupanya baru paham sekarang. Jangan, Diki, seolah-olah dibisiki oleh petunjuk. Atas rekan teman-teman nih. Kang, paksa Qasim ke sini, gitu. Saya katakan, entah kenapa tiba-tiba saya bilang, tidak, belum waktunya saat ini. Rupanya ini, Allah ingin buktikan kesalahan-kesalahan mereka. Seolah-olah Diki, tidak usah. Biarkan perkeliruan itu muncul dan menjadi pengalaman bagi Qasim sendiri. Kang, kenapa ini di publik dibicarakan? Karena mereka yang mempublikasikan. Maka ketika publikasi ya harus ditabayunkan, dikonfirmasi. Kalau mereka mengatakan gajah bukan bagian Qasim, kita mengatakan justru merekalah bukan dari bagian yang Allah kehendaki. Itu bukan Qasim sesungguhnya. Mereka sudah memanipulasi dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, wahai masyarakat, mohon maklum, Al-Mahdi kita sekarang sedang dalam keadaan dibuat dagelan-dagelan oleh mereka. Tapi percayalah, kita ingin menyampaikan, dengar mimpinya saja dulu. Justru kita yang menetralisir ingin keadaan. Dari sejak tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bubarkan gajah, bubarkan dajjal. Dipublikasi di sosial media, maka kita klarifikasi di media massa juga. Jelas ya? Bagaimana kita tetap berusaha. Dan insya Allah, di dalam usaha kita yang sangat amat berat ini, dengan menjual Qasim, pasti tidak akan laku. Apalagi disajikan kepada negara, apalagi disajikan kepada para ulama, apalagi disajikan kepada petinggi, profesor-profesor. Melihat Al-Mahdi begini, bagaimana coba? Rusak itu. Nggak laku Qasim. Maka dari itu kita hanya ingin memperkenalkan mimpinya saja. Dan mimpi para helper lain. Bukan mimpi Qasim saja. Salah besar. Dan melanggar perintah Allah. Kalau hanya mimpi Qasim saja. Maka di dalam master plan mimpi yang sedang kita susun, di tengah-tengah kekecewaan kita, kita terus semangat karena hanya Allah. Kita pegangan, ya. Dan itulah yang kita sekarang lakukan. Insya Allah, walaupun yang kita jual sosoknya masih carut-marut, ya, masih dibedakin wajahnya, masih tertutup topeng, tapi kita optimis karena saya yakin Allah akan menghancurkan kaki-kaki tangan Dajjal itu pada saat, walaupun kita harus bersabar. Banyak chat ke saya, sudah tidak sabaran. Kang, lakukan sesuatu. Wallahi banyak yang chat kepada saya. Wallahi banyak. Sudah tidak sabar. Kang, waduh, masa dibiarkan begitu terus nih. Qasim diperlakukan, dibedakin kayak begini. Saya katakan, saya
punya insting, belum saatnya kita bergerak. Padahal dengan mudah kita bergerak. Ya, ternyata ini Allah buka rahasia semua keburukan itu. Dan Allah kasih pengantar melalui mimpi seorang akhwat ini. Bahwa intinya mereka sedang membuat parodi dagelan untuk mengiringi Muhammad Qasim, bahkan dengan lagu Jingle Bell. Demikian saya kira kan sekalian, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang istiqomah dan tidak takut karena Qasim, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita orang bagian yang Allah ridhoi dalam perjuangannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.